Udah ke record nih ya. Nah, gas. Sken, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok satu untuk mata kuliah karakter building. Ada Bagas Indra Banyu Perwita, Rudolf Esanov Arnold, Muhammad Hanafi, dan Aditya Nugroho. Satu berhalangan hadir karena internetnya error yaitu Ardi Sahroni. Kelompok satu ini telah menyelesaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra eh, dengan tema pelatihan kepemimpinan bagi anak-anak panti yatim dan zakat cabang TMP Taruna Tangerang. Ini berikut adalah laporan PKM bagian sampul. Lalu ada halaman pengesahan dengan judul demikian, mitra oleh Panti Asuhan PYI Yatim dan Zakat Cabang TMP Taruna Tangerang. Ketua pelaksana ada saya sendiri, Bagas Indra Banyu Perwita, dengan NIM 642400036. Jenis kelamin laki-laki, program studi manajemen, email bagasibp700@gmail.com. Jumlah anggota ada 4, ada Aditya Nugroho, Adi Sahroni, Muhammad Hanafi, Rudolf Esanov Arnold. Lokasi kegiatan mitra, eh, wilayahnya itu di Jalan TMP Taruna nomor 26 slash atau 6B, RT 03 RW 01 Sukasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15111, Kabupaten atau Kota Tangerang, Provinsi Banten. Biaya yang dikeluarkan sekitar Rp1.504.500. Eh, saya oper ke Aditya Nugroho untuk membacakan daftar isi. Oke. Daftar isi yang pertama itu ada halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, ringkasan. Lalu di bab pertama ada pendahuluan di halaman satu, lalu bab kedua ada metode pelaksanaan di halaman ketiga, lalu ketiga iuran yang dicapai, output halaman 4, terus bab 4 manfaat yang diperoleh, outcome halaman 4, 5 realisasi biaya di halaman 5, lalu halaman di bab 6 kesimpulan dan saran ada di halaman 5, daftar pusaka di halaman 6 dan lampiran di halaman 6. Ringkasan. Pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan untuk anak-anak panti yatim dan zakat TMP Taruna Tangerang merupakan inisiatif yang bertujuan untuk membentuk karakter. Kegiatan dirancang untuk memberikan keterampilan lunak soft skill kepada para peserta agar mereka mampu menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari dan diikuti oleh beberapa anak usia sekolah dasar. Kegiatan dimulai dengan sesi motivasi yang membangkitkan semangat dan kepercayaan diri. Dalam sesi itu, peserta diajak untuk mengenali potensi diri, memahami pentingnya tujuan hidup, serta menyadari bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Terlepas dari latar belakangnya, materi pelatihan mencakup beberapa aspek penting kepemimpinan seperti pengenalan tanggung jawab serta integrasi pendekatan yang digunakan bersifat positif dan interaktif melalui simulasi situasi kepemimpinan. Metode ini dipilih agar lebih mudah dipahami dan dihayati oleh peserta dengan cara yang menyenangkan dan aplikatif. Secara keseluruhan, pelatihan kepemimpinan ini merupakan langkah strategis dalam memberdayakan anak-anak panti asuhan, membekali mereka dengan kemampuan dasar untuk menjadi pribadi yang unggul dan berdampak positif. Melalui kegiatan seperti ini, anak-anak dapat tumbuh dengan semangat kepemimpinan yang kuat, siap menghadapi tantangan, dan memiliki cita-cita tinggi untuk masa depan yang lebih baik. Oke, selanjutnya saya oper ke Hanafi. Oke, itu permasalahan. Satu, kurangnya rasa percaya diri dan kemandirian. Untuk permasalahan yang kedua, minimnya akses terhadap pengembangan soft skill. Dan permasalahan ketiga yaitu kurangnya role model dan lingkungan yang mendukung.
Untuk solusi, yaitu yang pertama, pelatihan kepemimpinan yang terstruktur dan interaktif. Solusi yang kedua, yaitu penanaman nilai inti kepemimpinan. Dan target luaran, yaitu satu, peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian anak. Untuk target iuran kedua, yaitu tercipta agen perubahan di lingkungan panti. Untuk pendalam pertama, yaitu analisis situasi. Penyuluhan ini dilakukan ke Jalan TMP Taruna 026 atau yaitu 6B RT 003 RL 1 Sukasi Sukasih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten. Jumlah anak yang diikuti dalam penyuluhan ini 7 orang. Anak merupakan mitra kami pada tugas PKM Character Building. Permasalahan yang kami temu berupa kurangnya rasa percaya diri dan kemandirian, minimum akses terhadap pengembangan soft skill, dan kurangnya moral model lingkungan yang mendukung dalam proses penyuluhan yang dilakukan berlangsung lancar dan kondusif. Koordinatif para partisipasi terlihat tertarik, antusias, dan penasaran dengan penyuluhan yang kami berikan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi bersifat internal seperti minimnya pemahaman teoritis dan praktis tentang konsep pelatihan kepemimpinan sifat eksternal, seperti minimnya pendidikan pelatihan kepemimpinan di sekolah atau lingkungan formal. Pada kenyataannya, sebagai masih mengalami kesulitan karena belum terbiasa dan berpengalaman. Sehingga diperlukan penyuluhan karakter building berupa pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan pemahaman teori dan praktik dalam pelatihan kepemimpinan. Dan yang peta lokasi ini ada di map ya, dari Universitas Basic Kampus Kramat 98 dan lokasinya tuh menuju ke TMP Taruna yang ada di Tangerang. Jarak yang ditempuh dari kampus BSI Kampus Keramat itu menuju Panti dan Jakat Camp TMP Taruna Tangerang sejauh 38,9 km. Waktu yang ditempuh menggunakan mobil sekitar 52 menit, sementara dengan motor sekitar 1 jam. Tiga, permasalahan mitra. Yang A itu kurangnya rasa percaya diri dan kemandirian. Banyak anak yang tumbuh di panti asuhan telah mengalami kehilangan orang tua, pengabaian, atau pengalaman traumatis lainnya. Hal ini bisa menyebabkan mereka merasa kurang berharga, tidak yakin pada kemampuan diri, dan takut mencoba hal baru. Anak-anak membutuh dorongan dan pengakuan yang konsisten agar bisa membangun kepercayaan diri, namun dalam lingkungan panti yang memiliki rasio pengasuh dan anak tidak seimbang, perhatian individu seringkali kurang tercukupi dalam beberapa panti. Sistem pengasuhan terlalu protektif atau terpaku pada rutinitas yang tidak memberi anak kesempatan mengambil tanggung jawab. Mereka tidak dilatih membuat keputusan kecil atau diberi kepercayaan untuk menyelesaikan tugas sendiri tanpa tanpa teman sebaya atau figur dewasa yang mendukung dan mendorong pertumbuhan pribadi. Anak-anak sulit mendapat umpan baik, positif, atau kemajuan mereka. Terkadang, lingkungan justru menjadi sumber kritik, olokan, atau perbandingan negatif. Anak-anak belajar dan meniru jika mereka tidak melihat sosok dewasa atau kakak yang menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri secara nyata, mereka kehilangan referensi nyata untuk ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak perlu diberi ruang untuk tampil dan diberi penghargaan sekecil apapun. Kurangnya apresiasi membuat mereka merasa bahwa menjadi diri sendiri atau mencoba hal baru itu tidak ada gunanya. Dan yang B, minimnya akses terhadap pengembangan soft skill. Banyaknya lembaga pengasuhan anak belum memiliki kurikulum atau kegiatan rutin yang secara khusus melatih soft skill, seperti komunikasi kerjasama, kepemimpinan dalam menyelesaikan konflik. Fokus kegiatan cenderung pada kebutuhan dasar seperti makan, belajar akademik, dan ibadah. Para pengasuh atau membina seringkali belum dibekali pelatihan khusus untuk mengembangkan soft skill anak. Akibatnya, pendekatan dalam pembinaan lebih bersifat instruksif atau menyuruh daripada edukatif dan partisipasi. Kegiatan pengembangan soft skill bisa diperkuat melalui media seperti video inspiratif, podcast, melalui interaktif atau simulasi. Sayangnya, akses ke teknologi dan internet di banyak panti masih terbatas. Begitu dengan Begitu juga dengan materi pelatihan yang sesuai usia dan konteks anak lingkungan yang keras.
penuh tekanan atau minim interaksi sehat dalam membentuk anak menjadi defensif, kurang percaya diri, dan cenderung pasif atau agresif. Tanpa lingkungan suportif, pengembangan soft skill sangat sulit terjadi. Soft skill berkembang lewat pengalaman, bukan teori. Tapi di banyak panti, anak-anak jarang diberi peran dalam kepanitiaan proyek kelompok atau kegiatan yang mendorong mereka mengambil tanggung jawab dan inisiatif tanpa mekanisme yang menilai dan menghargai perilaku positif seperti kerjasama, inisiatif atau kepedulian. Anak-anak tidak mendorong untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Yang C, kurangnya role model dan lingkungan. Yang mendukung anak-anak sangat membantu panutan yang mereka lihat, dengar, dan tiru secara langsung. Namun di banyak panti dan lingkungan marginal, figur seperti itu seringkali tidak ada atau tidak konsisten. Bahkan beberapa pengasuh atau orang dewasa di sekitarnya mungkin justru menunjukkan perilaku tidak adil, seperti keras, tidak adil, atau komunikatif. Role model bukan sekedar orang baik, tapi seseorang yang menjalin hubungan emosional dengan anak dan bisa menjadi tempat belajar, bertanya, atau berbagi masalah. Dalam sistem pengasuh yang padat, hubungan semacam ini jarang terbentuk. Beberapa anak tumbuh dalam suasana yang penuh koreksi, minim pujian, dan bahkan kompetisi yang tidak sehat. Lingkungan seperti ini justru mematikan rasa percaya diri dan membuat anak untuk tidak mengekspresikan diri ketika anak-anak hanya berinteraksi dalam lingkup yang sempit. Mereka kehilangan kesempatan untuk melihat realitas yang lebih luas dan terinspirasi dari kisah sukses orang lain. Kurangnya kunjungan, mentoring, atau kegiatan bersama komunitas luar membuat anak-anak terjebak dalam sudut pandang terbatas. Dalam beberapa kasus, budaya yang terbentuk di lingkungan anak lebih menekan pada kepatuhan dan ketertiban tanpa ruang aman. Iya, itu kan anjir. Kok nggak ada? Ya ada. Lanjut, lanjut. Yang untuk yang metode pelaksanaan, saya lanjut ke Rudolf Esanoff. Pak, metode pelaksanaan. Kegiatan dibuka oleh Aditya Nugroho sebagai pembawa acara, lalu dilanjutkan dengan pembagian materi yang dilakukan oleh Ardi Saroni kepada anak-anak mitra panitia, yatim dan zakat cabang TMT Taruna Tangerang sejumlah 10 lembar. Paket materi dibagikan dengan ini sebagai berikut. Definisi pemimpin, ciri-ciri pemimpin hebat, nilai-nilai pemimpin sejati, cara meningkatkan dan percaya diri dan memadai anak yang mendiri, cara mengatasi minimnya akses terhadap pengembangan soft skill bagi anak-anak dan cara mengatasi kurangnya role model dan lingkungan yang mendukung pada anak-anak. Materi-materi tersebut lalu dibacakan oleh pembawa materi Bagas Indramayu Parwita dengan melibatkan anak-anak mitra juga supaya interaktif dan tertarik. Setelah dibacakan semua materi, diadakan sedikit contoh cara merealisasikan materi-materi yang telah dibacakan. Di atas materi-materi tersebut lalu dibagikan kepada anak-anak mitra dengan tujuan semoga bisa jadi pembelajaran dalam sehari-hari terdapat dan bisa dicontohkan agar tidak bingung dalam mencari role model, tidak bingung dalam menanam rasa percaya diri, menguatkan karakter anak yang mandiri serta bisa belajar langsung dan meningkatkan soft skill anak. Anak kegiatan telah dilanjutkan dengan memberikan 4 buah kuis yang dibawakan oleh Bagas Indramayu Parwita dan dibantu oleh Rudolf Esanoff Arnold sebagai pemberi hadiah untuk kenang-kenangan dari kami dan pemotivasi kepada anak-anak mitra. Setelah 4 buah kuis dibacakan, kegiatan ditutup oleh Aditya Nugroho sebagai pembawa acara sesi santai oleh seluruh anggota kelompok kami dan sesi foto yang dihadirkan oleh Kakak Hapna sebagai kakak pendamping dan dari anak-anak mitra. Iuran yang dicapai satu publikasi artikel di media massal, cetak atau elektronik, indikator capaian nasional lokal, status capaian
berhasil atau tercapai. 2. Video pelaksanaan video kegiatan berhasil atau tercapai. 3. Poster berhasil dan tercapai. 4. Manfaat yang diperoleh outcome. Dengan adanya kegiatan ini anak-anak mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri, mereka menumbuhkan rasa kemandirian dan tanggung jawab, menanam nilai-nilai inti kepemimpinan, memberikan role model dan ke lingkungan yang positif, dan mendorong kesadaran diri atau refleksi personal anak-anak menjadi lebih berani mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan mereka. Tidak lagi merasa takut, salah satu minder dalam lingkungan sosial. Melalui pelatihan, anak-anak belajar menyesuaikan tugas sendiri dan bertanggung jawab atas peran yang diberikan kegiatan ini, menjadi sarana untuk melatih keterampilan sosial seperti komunikasi, kerja tim, empati, problem solving, dan pengambilan keputusan. Anak-anak dikenalkan oleh nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, kolaborasi, kelu- kewuletan, dan kepedulian yang sangat penting untuk membentuk karakter pemimpin masa depan. Ketertiban motor, relawan, dan kakak pendamping memberikan contoh nyata bagi anak-anak. Lingkungan pelatih yang suportif membuat mereka merasa dihargai dan termotivasi. Dengan adanya sesi refleksi dan jurnal nilai anak-anak belajar mengenai perasaan, kekuatan, dan kekurangan diri mereka. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini ada bagian realisasi biaya. Ada 4 bagian. Ada bagian honor, belanja bahan, belanja barang non operasional, dan biaya perjalanan. Seluruh total dari realisasi biaya ini adalah total keseluruhannya itu 1.504.500. Itu udah semua. Honor udah dapat, belanja bahan, belanja barang non operasional, dan biaya perjalanan. Bagian kesimpulan dan saran. Program pelatihan kepemimpinan yang terstruktur dan interaktif bagi anak-anak panti yatim dan zakat TMP Taruna merupakan salah satu bentuk intervensi edukatif yang sangat penting dan relevan. Anak-anak dari latar belakang rentan seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya rasa percaya diri, minimnya akses terhadap pengembangan soft skills, serta ketiadaan role model dan lingkungan yang mendukung. Melalui kegiatan ini, anak-anak diberikan ruang untuk mengenal dan mengembangkan potensi kepemimpinan dalam diri mereka, seperti keberanian, tanggung jawab, empati, kemampuan komunikasi, dan kerjasama tim. Pelatihan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang menyenangkan, edukatif, dan menyentuh sisi emosional anak. Hasil dari program menunjukkan adanya peningkatan dalam kepercayaan diri, keberanian tampil, kemampuan mengambil peran, serta tumbuhnya semangat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan. Pendekatan interaktif disertai peran aktif mentor dan kakak pendamping menjadi kunci utama keberhasilan kegiatan ini. Lalu ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang kami ambil ada 3. Itu dari internet semua. Sumbernya dari internet semua dan jurnal ilmiah keluaran 2021, 2023, dan 2025. Ada dari Elvina Wanti, ada dari Widiawati, dan Lak Apu M. Manurung. Linknya bisa diakses di sini karena sudah kami berikan. Lalu ada lampiran. Ini lampiran yang pertama, absen panitia. Kami berlima anggota kelompok dan kami menghadiri kegiatan PBL. Saya lanjut ke Aditya Nugroho. Selanjutnya itu ada lampiran B, yaitu absen peserta dan yang menjumlahkan 7 orang yang berawal 10, tetapi yang 3 itu berhalangan hadir, jadinya ada 7 orang. Selanjutnya adalah lampiran C, surat keterangan mitra atau instansi, yaitu dari Panti Yatim Zakat dan Indonesia. Panti Yatim dan Zakat Indonesia. Lalu selanjutnya itu lampiran D, lampiran PM berupa press release yang sudah terbit, artikel yang sudah terbit jika ada, HKI jika ada, dan lain-lain. Press release pelatihan kepemimpinan bagi anak-anak panti yatim dan zakat cabang TMP Taruna Tangerang. Lalu ada
linknya untuk mengakses websitenya. Lalu dalam lampiran E, dokumen kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 5 foto yang beda dengan caption. Ini adalah foto pertama, itu acara dibuka oleh Aditya Nugroho sebagai pembawa acara. Lalu foto kedua, anak-anak mitra sedang membaca materi yang telah diberikan oleh Rudolf Esanov Arnold. Lalu foto ketiga, salah satu anak mitra membaca materi cara meningkatkan rasa percaya diri. Lalu foto keempat, materi dibacakan yang dijelaskan oleh Bagas. Lalu foto terakhir yaitu foto bersama antara panitia dan peserta PBL Character Building. Lalu ada lampiran F, Luran PM link YouTube video kegiatan poster yang berjudul Pelatihan Kepemimpinan Kelompok 1 64203 UBSI Cimone Tangerang PBL Character Building 2025 bisa diakses melalui link YouTube dan poster PBL CB 2025 yaitu yang ada di sebelah kanan. Oke, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami izin pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.